Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wapres dan Ibu Wuri tampak tiba di Istiqlal sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sebelum menunaikan sholat Idul Adha atau yang biasa disingkat sholat Id ini, Wapres terlihat melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, dan kemudian turut mengumandangkan takbir bersama jamaah bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Id yang dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini, Haji Martomo Malaing SQMA. Sementara khotbah Idul Adha disampaikan oleh Profesor Dr. Amin Suyitno MAG dengan tema Semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Usai melaksanakan sholat dan mendengarkan khotbah Idul Adha, Wapres kemudian beranjak halaman masjid untuk menyerahkan secara langsung seekor sapi kurban kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sapi tersebut akan disembelih oleh panitia kurban Masjid Istiqlal dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Sebelumnya, saat acara Gemak Takbir Akbar Nasional dan Pesan Idul Adha 1445 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta, Wapres berpesan agar perayaan Idul Adha tidak boleh hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Selain itu, Wapres juga mengajak umat Islam agar menjadikan momen Idul Adha ini terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama. Hal ini bukan saja atas dasar keagamaan atau kebangsaan, tetapi juga kemanusiaan. Pada rangkaian ibadah sholat Id kali ini, Khotib Amin Suyitno dalam khutbahnya menyampaikan mengenai hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa kurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di antaranya kurban untuk membangun peradaban baru dan hijrah dan meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial. Menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat dan utamanya di Masjid Istiqlal. Dan di Masjid Istiqlal terus juga tiap tahun menyembelih kurban. Dan tahun ini cukup banyak ya, sudah 50 sapi, kambing. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli korban untuk kepentingan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya kurban ini sebenarnya adalah kalau dalam arti katanya itu sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik tidak. Ya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu dekat. Bahkan ada mengatakan saya lebih dekat dari urat leher. Ya, aqrabu ilai min hablil warid. Nah, kalau itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keridhaannya. Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh itu yang jauh. Yang jauh karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang kan, kalau orang mengeluarkan itu kan sayang. Daripada buat korban kan buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh. Ya kan? Ya. Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban. Untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya,
simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, nggak merdeka kita, nggak merdeka. Karena itu semangat berkorban di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah, sampai tidak peduli ini bahaya. Kalau ada generasi yang sudah tidak peduli lagi terhadap sesama, itu saya kira itu lonceng kematian, kehancuran. Ya, kalau tidak ada kepedulian itu. Jadi saya kira itu intinya itu. Nah, alhamdulillah bangsa kita ini masih ternyata yang berkorban itu bukan hanya orang Islam. Tadi Pak Imam bilang kepada saya, ternyata yang memberi korban non-muslim banyak non-muslim. Nah, mereka memang bukan tuh mereka solidaritas sosialnya itu yang tumbuh. Nah, ini jadi solidaritas sosial ini masih hidup, alhamdulillah, di kalangan bangsa ini. Kita pertahankan dan kita perbesar dan kita kuatkan, melakukan penguatan. Pada kesempatan terpisah, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden yang secara rutin mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Selain itu, Nasaruddin juga menyampaikan bahwa sapi kurban Presiden dan Wakil Presiden telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban oleh Dinas Kesehatan Hewan. Terakhir, ia meminta kepada masyarakat yang nantinya mendapatkan daging kurban dari Masjid Istiqlal agar menerima dengan ikhlas dan mendoakan para pembeli kurban. Sebagai informasi, selain di Masjid Istiqlal pada Hari Raya Idul Adha ini, Wakil Presiden juga berkurban di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Masjid Al-Jihad Tanjung Priok, serta beberapa masjid lain dan pondok pesantren di berbagai daerah. Tidak hanya itu, Wakil Presiden juga mempercayakan hewan kurbannya ke Majelis Ulama Indonesia, serta ormas Islam lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun sapi yang dikurbankan Wakil Presiden berjenis limosin, simental, dan juga sapi lokal. Tim Eljon Media laporkan.